فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin kita membahas tentang al-mabni 'ala dhamm. Dicontohkan apa? Qablu wa ba'du. Kapan? Qablu wa ba'du yang mabni 'ala dhamm itu kapan? Kalau dia tidak menjadi mudhaf. Kalau tidak diidhafahkan dan Tidak masuk min. Niatkan diidhafahkan. Tidak diidhafahkan dan apa? Tidak masuk. Tidak diniatkan, Diniatkan maknanya, bukan lafadznya. Taibnya nanti akan disebutkan di sini. Dan Ibnu Hisham rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya qablu wa ba'du memiliki 4 halah. Kita baru mengambil 2. Hal yang pertama mudhafain au Nah, taib yang pertama an yakuna mudhafain, diidhafahkan. Taib maka dia punya apa? 2 cara i'rab. Nah, ketika diidhafahkan punya 2 cara i'rab. Yang pertama apa, Abdullah? Mansub ala dzarfiyah. Yang kedua majrur bi min. Nah, dan min ketika masuk pada qablu wa ba'du keumuman maknanya apa? Bermakna fi. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua apa, Faiz? Dihapus huruf ilahnya cuma diniatkan lafaz mudhafnya. Dihapus mudhaf ilaihnya dan apa diniatkan ada lafadznya. Nah, dan yang kedua ini khilaf ya. Apakah ada syahidnya dalam kalam Arab? Nah, dan Ibnu Hisham rahimahullahu taala menetapkan seperti juga yang ditetapkan sebelumnya oleh Farra. Dan bagaimana mengirabnya? Sama persis seperti yang di depan. Nah, yaitu pada kondisi yang pertama. Kita masuk pada al-halatu ats-tsalitsah. Qala rahimahullahu ta'ala an yuqta'a 'anil idhafati lafdhan wa ma'na. Ya, terputus dari idhafah secara lafaz dan secara makna. Wala yunwal mudhafu ilaihi fayu'rabani aidan al-i'rab al-madhkura walakinnahuma yunawwanan li'annahuma hina idzin ismani tamman kasairil asma' an-nakirat. Ini kondisi yang ketiga. Nah, ketika apa? Yuqta'a 'anil idhafah, terputus dari idhafah baik secara lafaz maupun secara makna. Dan tidak diniatkan adanya mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaihnya tidak ada niatan baik walaupun secara makna apalagi secara lafaz. Maka kondisi seperti ini di-i'rab dengan i'rab yang telah lewat. Nah, al-i'rab al-madhkur maksudnya bagaimana, Abdul Malik? Fayu'rabani aidan al-i'rab al-madhkur. Maksudnya yang
Mansub ala dzarfiyah atau majrurun bimin. Nah, cuma ikhwani fillah untuk kondisi yang ketiga ini yunawwanan ditanwin. Li'annahuma hina idzin ismani tamman. Kenapa dia ditanwin? Karena saat itu dia adalah isim yang sempurna. Baik, isim yang sempurna apa dalam catatan kaki? Antum lihat. Al-ismut tam. Nah, ikra. Betul. Al-ismut tam huwa alladhi yakunu ala halatin la yumkin idafatuhu ma'aha wal ismu mustahil al-idafah ma'at tanwin mustahilu lali mustahilu wal ismu mustahilu al-idafati ma'at tanwin wa nunai tasniyati wal jam'i wa ma'al idafah li'anna mudhafa la yudafu tsani. Nah, ini definisi al-ismut tam. Faidah qanifillah. Apa itu al-ismut tam? Huwa alladhi yakunu ala halatin la yumkinu idhafatuhu ma'aha. Yaitu isim yang berada di atas suatu keadaan yang tidak mungkin untuk diidhafahkan bersamanya. Nah, ini isim yang sempurna. Nah, wal ismu mustahilul idhafati ma'at tanwin. Dan suatu isim itu mustahil untuk diidhafahkan bersamaan dengan adanya tanwin. Nah, ma'at tanwin wa nunai tasniyah wal jam'i wa ma'al idhafah. Nah, mungkin ada nun tasniyah kok bisa diidhafahkan. Kalau mau diidhafahkan maka nun tasniyahnya harus dibuang. Demikian pula nun jama'. Tidak mungkin bergabung dengan idhafah. Li'annal mudhafa la yudhafu tsaniyatan. Dikarenakan mudhaf tidak akan diidhafahkan kedua kalinya. Nah, jadi intinya yang namanya al-ismut tam yaitu yang berada pada kondisi di mana tidak mungkin untuk diidhafahkan bersamanya. Kasairil asma'in nakirah, seperti isim-isim nakirah yang lain. Ai kama yunawwanu sairul asma'i an-nakirati tanwin at-tamkin. Maksudnya sebagaimana ditanwin isim-isim nakirah yang lain dengan tanwin at-tamkin. Berarti diingat kembali ikhwani fillah faidah berhubungan dengan apa? Jenis-jenis tanwin. Jenis-jenis tanwin ada berapa? Ada 4, yaitu tamkin, tangkir, muqabalah, tanwin, iwad. Nah, wa afhamat taqyida biqaulihi hina idzin annahuma fi baqil ahwali laysa muta'ayyinai tankir la annahuma ma'rifatani kama qil bal huma bihasabil mudhafi ilayh. Inna nakiratan innakiratan fa nakiratan atau ma'rifatan fa ma'rifatan. Wa hadza bina'ul qawli bi ta'rifiha. Wa hadza bina'an 'ala al-qawli bi ta'rifihima bil idhafah. Amma idza qulna bi tawaghulihima fil ibham fa adh-dhahir annahuma nakiratani mutlaqan. Taib. Li'annahuma hina idzin ismani taman kasairil asma'in nakirat. Nah, sekarang pada perkataan hina idzin ikhwani fillah. Nah, dipahami dari apa? Qaid hina idzin ini bahwasanya keduanya maksudnya apa? Huma ini kembali ke apa? Qablu wa ba'du, karena kita sedang membahas qablu wa ba'du.
bahwasanya qablu wa ba'du pada kondisi-kondisi yang lain, tidak muta'ayyinat tankir. Tidak tegas itu sebagai nakirah. Tapi apalah annahuma ma'rifatan kamakil, bukan karena dia itu adalah ma'rifah sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama nahwu. Tapi yang namanya qablu wa ba'du hukumnya apa? Bihasabil mudhaf ilaih. Sesuai dengan kondisi mudhaf ilaihnya. Jika mudhaf ilaihnya nakirah maka dia dihukumi nakirah. Kalau mudhaf ilaihnya ma'rifah maka dihukumi ma'rifah. Ini untuk apa? Qablu wa ba'du. Sehingga apa? Pada kondisi selain kondisi ketiga ini, dia tidak bisa tegas bahwasanya itu nakirah. Tapi ada kemungkinan nakirah, ada kemungkinan ma'rifah. Tapi kalau ketika keadaannya terputus dari idhofah secara lafaz maupun secara makna, maka dia itu jelas bahwasanya dirinya qablu wa ba'du ini munakirah. Dan tentunya ini dibangun di atas pendapat tentang apa? Dimungkinkannya qablu wa ba'du menjadi ma'rifah dengan sebab idhofah. Amma idza qulna bitawaghulihima fil ibhami fadh-dhahir annahuma nakiratani mutlaqan. Adapun apabila kita katakan bahwasanya qablu wa ba'du itu senantiasa mubham, dalam artian sesuatu yang tidak jelas, maka yang zahir keduanya itu nakirah secara mutlak. Taib. Dan qaulul awal ikhwani fillah lebih mudah karena memang sesuai dengan kaidah-kaidah yang lain dalam masalah idhofah. Bahwasanya mudhaf ilaih itu memberikan apa? Memberikan warna kepada mudhafnya. Sehingga ketika mudhaf ilaihnya itu nakirah maka tetap menjadi nakirah. Kalau mudhaf ilaihnya ma'rifah yang menjadikan isim tersebut ma'rifah. Wa qawlu kasairi qila yuhtamalu an yakuna sa'ir bimakna baqi. Berarti apa? Kabaqi al-asma'in nakirat. Seperti apa? Isim-isim nakirah yang lainnya, yang tersisa. Wa minhu qila lima yabqa fil ina'i minal ma' su'run. Wa hadzal ma'na muttafaqun alaih. Dan ini juga dalam pembahasan apa? Pembahasan fiqhiyah ikhwanifillah. Mana bahwasanya su'r itu adalah apa? Air yang tersisa yang ada dalam suatu ina. Makanya ada pembahasan hukum apa? Air yang tersisa dari jilatan anjing, yang tersisa dari habis diminum kucing dan seterusnya, ini dinamakan dengan su'r. Diambil dari kata sa'ir, yaitu sesuatu yang tersisa. Wa yuhtamalu an takuna bi makna jami'. Wa minhu qila lil muhit bil balad sur wa hadzal makna mukhtalafun fi. Bermakna jami'. Bisa bermakna apa? Al-baqi, bisa bermakna al-jami'. Ini berarti kalau bermakna jami' berarti kajami' al-asma'i an-nakirat. Cuman makna ini mukhtalafun fi. Waladhi yadhhar anna al-musannifa yuridu bisa'ir fi kalamihi huna bima'na al-baqi la bima'na al-jami'. Li'annahu mimman yungkiru istimala sa'ir bima'na al-jami'. Ini penguat ikhwan fillah. Dan ini juga penting dalam memahami kalam ulama ketika melihat pendapat beliau dalam permasalahan itu secara keseluruhan. Berarti kalau Ibnu Hisham mengingkari penggunaan sa'ir untuk makna jami', maka tidak akan mungkin dia menggunakan makna tersebut dalam kitabnya. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala fi syarhi qasidah Banati Su'ad wa huwa yatakallamu ala qawli Antarah ibn Shaddad al-Absi. Ini mru'un min khairi amsin mansiba syatri wa ahmi sa'iri bil munsuli. Qala rahimahullah wa fil baiti istimalu sa'ir bima'na al-baqi la bima'na al-jami'.
Wala a'lamu ahadan min a'immatil lughah dzakara annaha bima'nal jami' illa sahib as-sihah wa huwa wahamun. Ini faedah lughawiyah bagus. Nah, bahwasanya penggunaan sa'ir bermakna jami' ini mukhtalafun fi. Dan kalau dari penukilan Ibnu Hisham ini bahwasanya penggunaan jami' itu hanya disebutkan oleh sahibus sihah saja dalam kamusnya. Cuman ya ditaklik lagi oleh Syekh hafizahullah taala, wa qauluhu innahu lam yadhkur annaha bima'na al-jami' illa sahibus sihah fihi nadar. Faqad dzakara dzalika al-Jawaliqi wa Ibnu Barri wastansara lahumul Imam an-Nawawi fi mawadhi' min musannafati. Wa sabaqahum Imamul Arabiyyah Abu Ali Al-Farisi wa naqalahu ba'duhum an tilmidhihi Ibn Jinni. Nah, berarti penggunaan jami' pun bukan hanya siapa? Sahibus sihah saja. Jadi tidak bisa diterima secara mutlak. Sebab apa? Yang menyebutkan makna jami' juga apa? Ulama-ulama yang lain, Al-Jawaliqi, Ibnu Barri, juga Imam Nawawi dalam beberapa tempat di karangan-karangan beliau. Dan Imam Nawawi ikhwani fillah juga termasuk a'immah lughah. Memiliki lughah yang kuat. Kalau kita ingin melihat ya, lihat syarah Muslim beliau. Banyak beliau berbicara dalam masalah lughah. Juga kita lewati dalam Tibyan, beliau juga di akhir memberikan penjelasan secara lughawi untuk dhabt harakat dan seterusnya. Kemudian disebutkan di sini syahid yang menunjukkan apa? Sa'ir bermakna jami'. Wa yu'ayyidu ma dhahaba ilaihi haula qaulul Ahwas. Fajalatha lana lubabatu lamma wa qadha an-nawmu sa'iral hurrasi. Yani jami' hurras. Ya, semua penjaga tertidur. Wa qaulul akhar ulzimal alamuna hubbaka turra fahuwa fardun fi sa'iril adyani fasairu fihi ma bima'na al-jami'. Karena sa'irul adyan yakni jami'ul adyan. Syahid akhadifillah dari ta'liq ini faidah lughawiyah tentang sa'ir. Dan ini juga penting karena penggunaan sa'ir tidak sedikit dalam kitab-kitab para ulama akhadifillah. Jadi makna yang lebih banyak yaitu bermakna bagi, yaitu yang lainnya yang tersisa. Ini berarti sa'ir, yaitu yang tersisa selain itu hukumnya dianggap sama misalnya. Juga bisa bermakna jami', bermakna keseluruhan. Sekarang contoh untuk kondisi yang ketiga. Fataqulu ji'tuka qablan wa ba'dan wa min qablin wa min ba'din. Sekarang i'rabnya bagaimana? Ji'tuka qablan wa ba'dan. Bahwa ji'tu fi'il madi mabni 'ala sukun ittisalihi qaf'un mutaharrik la mahalla min i'rab hatta dhamir muttasilun mabni 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'ilun al-kaf dhamir muttasilun mabni 'ala al-fathi fi mahalli nasb maf'ul bih. Qablan zarful makan zarful zaman mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Al-wawu harful atfi lahu min i'rab ba'dan maktubun mansubun mislu. Baik. Wa min qablin wa min ba'din sama ya khalifillah, cuman di sini majrur bimin. Qala syair fasaghali asy-syarrabu wa kuntu qabla akadu aghassu bil ma'il furati. Al-bait li Yazid ibn Sa'd.
Sedangkan takhrijnya banyak disebutkan di sini, kitab-kitab sumbernya dari Silughah sekarang. Fasagha lisyarabu wa kuntu qablan. Fasagha min babi qala. Berarti kalau min babi qala berarti apa? Maksudnya sagha yasuhu. Nah. Baik. Fasagha min babi qala idza sahula mururuh wa madkhaluhu fil halq. Nah, apabila lancar lewat lancar di kerongkongan. Aghassu bi fathil hamzah wa fathil ghain. Aghassu yuqalu ghassa bit ta'ami wa syarab idza ta'adzara bal'uh. Nah, apabila tidak mungkin untuk menelannya. Wa nahabasa fil halaq, ya, dan tertahan di kerongkongan. Asy-syarab al-murad bihi al-khamr wa huwa min asma'iha. Nah, karena khamr termasuk minuman yang banyak namanya, alhamdulillah. Wa min asma'iha ar-rahiq. Naam, al-khandaris wal mudam wal aqar wal khurtum as-sulafa as-sahba wat tila salsabil wal hamiyah wal kumaid wal musyasya'ah wal zarajun wa bintu hanah, banyak namanya. Wa ghairu dzalik. Kenapa ikhwan fillah? Karena perkara yang buruk. Jadi dibikin nama yang banyak biar biar kelihatan bagus. Baik. Bagaimana juga manusia ikhwan fillah, terkadang kalau buruk keadaannya, ya ganti-ganti nama. Ketahuan ini ganti nama lagi. Dan dulu di kalangan Arab, sebelum pengharaman dalam Islam, ikhwan fillah, khamr termasuk minuman utama. Baik. Al-furat al-'adl as-sa'il, yaitu yang segar. Wa yurwa bil ma'il hamim, ay bil ma'il barid. Ini faedah juga, al-hamim minal abdad. Kalau ketemu ikhwan fillah pembahasan lughawi, baik antum membaca dalam kamus atau yang lainnya, dikatakan minal abdad. Termasuk Abdad maksudnya satu kata tapi bisa bermakna berlawanan. Ini uniknya bahasa Arab. Jadi hamim ini bisa bermakna panas, bisa bermakna dingin. Satu kata tapi bisa digunakan untuk makna berlawanan. Oleh karena itulah kalau seseorang tidak memahami konteks suatu perkataan, ya bisa keliru dalam memahaminya. Sebagaimana juga amam. Amam termasuk adad, bisa bermakna depan, bisa bermakna belakang. Itu amam wara'. Wara'. Sebagaimana dalam 6 ayat. Tapi dulu ketika belum mengetahui ini, ya mengartikan pada surat Al-Kahfi, wara'a belakang. Dipikir-pikir, kenapa takutnya di belakang? Bagaimana ayatnya? Tentang kisah Nabiullah Musa bersama Khidir. Ketika Nabi Khidir merusak kapal itu. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghusban. Wa kana wara'ahum. Kalau wara'ahum di belakangnya ada malik, ya sudah, bablas saja ke depan, ditinggal, enggak perlu takut-takut. Nah, ternyata di sini wara'a bermakna amama. Di depannya itu ada penguasa yang kalau lihat perahu bagus akan dirampas. Daripada dirampas habis. Enggak punya perahu, mending dikurangi.
dalam artian dirusak dikit tapi tetap perawinya bisa dimiliki kita. Ini juga dalil untuk kaidah irtikab akhaf dararain. Nah, irtikab akhaf dararain untuk lidaf'i a'lahuma, yaitu dia memilih untuk mengambil darar yang paling ringan untuk untuk menolak darar yang lebih besar. Qala Abu Abbas sa'altu min al-A'rabi 'anil hamim fi qawli syair fasagha lisyarab ila qawlihi bil ma'il hamim qala al-hamim al-ma'ul barid. Qala al-Azhari fal hamim inda Ibn al-Arabi min al-afdal yakunu al-ma'ul barid wa yakunu al-ma'u al-har. Tayyib. Qala al-Khalil wa isti'malu syai' fi ad-dain min ajaibil lughah. Na'am. Wa inna ma huwa lughatani liqaumain. Baik. Maka ini sesuatu yang termasuk ajaibil lughah memang. Dan memang lughah Arab ikhwan fillah subhanallah. Nah, kenapa? Karena satu kata untuk dua makna yang berkebalikan. Al-makna, sekarang makna dari syair tersebut. Hanni'u 'aishahu wa taba syarabahu ba'da an adraka hadfa wa nala mubtagha wa qad kana min qabl la yastasihu al-ma'ul 'adb. Baik, berarti Fasagha lisyarabu wa kuntu qablan akadu akhassu bil ma'il furati. Yaitu sekarang setelah mendapatkan keinginan dan cita-citanya, maka lancar untuk meminum khamar tersebut. Padahal dulu aku sebelum ini hampir-hampir tidak bisa untuk menelan air yang dingin. Padahal semudah-mudah perkara untuk ditelan ya air, ya tidak. Ada orang yang kesulitan menelan air. Nah, akadu aghasu bil ma'il furati. Dan demikian, seseorang yang alhamdulillah ketika mendapatkan cita-citanya, mendapatkan keinginannya, lega. Nah, dan ini hendaknya yang menjadi prinsip setiap talibul ilm, memiliki tujuan, memiliki cita-cita. Sebelum tercapai ya harus prihatin. Prihatin, bahkan sebagaimana para imam, kita terus-menerus ketika masih hidup di dunia ya prihatin sampai bisa menapakkan kaki di surga. Karena belum tercapai tujuan kalau masih ada nyawa di badan kita ini. Asyahidu fihi qauluhu qablan haitsu u'ribat ma'a tanwin. Naam, qablan lihat fil mudhafi ilaihi walam yunwa lafdhuhu wala makna wa takunu hina idzin nakirah wa tanwinuha tanwinu tankir wa tamkin indal jumhur. Jadi tanwin pada qablan wa ba'dan di sini tangkir dan tamkin. Nah, tankir untuk menunjukkan dia itu nakirah, tamkin untuk menunjukkan bahwasanya dia betul-betul isim. Fa makna kuntu qablan ay kuntu mutaqaddiman. Wa makna fama syaribu ba'dan ay ma syaribu mutaakhiran. Tayyib. Wala yunwa taqaddumun wala ta'akhurun ala syai'in muayyan. Wa innamal muradu fi hadhihi al-hal mutlaqut taqaddum wa ta'akhur min haitsuhu. Wa amma fi halil idhamati fanniyatu bihima taqaddum wa ta'akhur ala syai'in bi'aini. Nah, ini bedanya Qanifillah. Kenapa kok di sini dia nakirah? Nah, ketika terlepas dari idhafah dan tidak diniatkan maknanya. Kenapa? Ketika seorang mengatakan kuntu qablan, fama syaribu ba'dan. Maksudnya apa? Sebelum itu, tapi tidak jelas Qanifillah. Tidak diniatkan sebelum atau yang setelahnya ini. Tayyib, sebelum atau setelahnya untuk sesuatu yang tertentu.
Wa qala Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala fi syarh al-Kafiyah, ذهب بعض العلماء إلى أن قبلا في قوله وكنت قبلا معرفة بنية الإضافة لأنه جعل ما لحقه من التنوين عوضا من اللفظ بالمضاف إليه وهذا القول عندي حسن فالحاصل أن التنوين عندهم تنوين عوض فأن قبلا ma'rifah biniyatil idhafah. Jadi khilaf juga ikhwan fillah. Nah, tayyib. Qala al-Baghdadi wa hadha khilafu at-tariqati al-mashhura wa huwa ma 'alayhi al-jumhur. Qalu innal munawwan nakiratun kasairin nakirat wa inna at-tanwina fiha lit-tamkin. Sudah. Ini dipegang. Nah, berarti kesimpulannya akhwanifillah, khilaf memang tentang qablan wa ba'dan, tapi pegang yang mudah. Dengan dia ada tanwin, ya sudah kita hukumi apa? Nakirah. Naam. Tayyib nakirah. Kemudian naam. Dari si i'rab dia i'rabnya sebagaimana di depan. Naam. Tayyib mansub ala dzarfiyah atau majrurun bimin. Adapun berikutnya masih berhubungan dengan faidah. Dari sisi faidah tidak terlalu banyak. Tayyib, kita lanjutkan. Wa qara'a ba'duhum billahil amru min qablin wa min ba'din wa bil khafdi wa tanwin. Di dalam surat Ar-Rum ya khonifillah. Lillahil amru, kalau bacaan kita apa? Min qablu wa min ba'du. Naam. Tapi sebagian membaca min qablin wa min ba'din, dan ini qiraa'ah syadzah. Qara'a biha Abu Sammal wal Jahduri wa Aunun al-Uqaili. Baik. Al-halatu ar-rabi'ah an yahdhafa al-mudhafu ilayhi wa yunwa ma'nahu duna lafdhihi fayabnayani hina idin al-dhamm ka qira'ati sab'ah lillahi al-amru min qablu wa min ba'du. Dan ini yang menjadi inti pembahasan, yaitu yang keempat yang masuk kategori apa? Mabni, yaitu tatkala dibuang mudhaf ilaihnya tapi diniati maknanya, bukan lafadznya. Diniatkan maknanya bukan lafadznya, sehingga mabni al-dhamm. Seperti qira'ah syab'ah lillahil amru min qablu wa min ba'du. Tayyib. Dan yang dimaksud dengan niat maknanya ini bagaimana? Qala al-muradu bi niyatil makna at-taqyidul hasilu lil mudhafi bil mudhafi ilaih. Nah, wa huwa amrun ghairu mantuqin bihi aslan. Tayyib. Yang dimaksud dengan niat maknanya ini bagaimana? Yaitu at-taqyidul hasil lil mudhaf bil mudhafi ilaih. Nah, tayyib, yaitu adanya takyid yang dihasilkan untuk mudhaf dengan sebab mudhaf ilaih. Wa huwa amrun ghairu mantuqin bihi aslan. Itu satu perkara yang tidak diucapkan pada asalnya. Fa idza qulta masalan na'am ba'du wa sakatta kanatil ba'diyah kulliyah tashmalu ba'diyah Zaid wa ghairi. Fa idza qulta ba'da Zaidin kanatil ba'diyah khassah wa hiya hasilatun minal mudhafi ilaih. Nah, ini jelas ya kan? Dari dikatakan ba'du. Nah, maka ini setelah apa? Dari ketika dikatakan ba'da Zaid, maka ini jelas dengan adanya idhafah. Faqaluhum mayun wa ma'nah ay al-makna al-mutahassil wal muta'ayyin bih, atau al-makna al-mutahassal wal muta'ayyan bih. Itu suatu makna yang dihasilkan atau yang ditentukan. Ketika mengatakan na'am ba'du. Nah, ba'du ini sudah diniatkan, yaitu setelah mandi misalnya, atau setelah apa.
Faqala Sablan alladhi yadhharu li anna al-murada bi niyatil ma'na an yulahidha al-mudhafa ilayhi mu'abbiran anhu bi ayyi ibaratin kanat wa ayyi lafdin fa khususul lafdi ghairu multafitin ilayhi bi khilafi niyatil lafz fa innahu yakunu mulahidan bi 'ainihi wa muqaddaran katsabit wa innama lam taqtas untuk ini ya lam taqtadil idhafah ma'niyatil ma'na al-i'rab li dhafiha bi khilafiha ma'naniyatil lafz fa hiya qawiyyah li niyatil lafzil mudhaf ilayhi. Taib. Sekarang berhubungan dengan apa makna diniyati maknanya khalifillah, antum harus pahami bahwasanya maksudnya untuk kondisi yang keempat dihilangkan mudhaf dan diniatkan maknanya bukan lafadznya. Maksudnya apa? Diniatkan maknanya yaitu adanya takyid yang dihasilkan apa? Dengan sebab mudhaf ilaih. Tapi tidak terlafadzkan. Tidak terlafadzkan. Wa qala al-amir qila al-farqu baina niyatil makna wa niyatil lafz. Nah, ini penting. Anna niyatal lafzi yakunu lafdzul mudhaf ilaihi muqaddaran kasabit. Ayat niat lafaz, maka lafaz mudhaf ilaihi ini ditakdirkan seperti betul-betul ada. Wa amma niyatul makna fahiya an yanwiya nisbah al-juz'iyyah min ghairi mulahadati lafdzil mudhaf ilaihi. Adapun niat makna, maka ya dia itu meniatkan apa? Nisbah juz'iyah tanpa dia memperhatikan apa? Lafaz mudhaf ilaih. Wa in lazima husuluhu wa in lazima husuluhu ghairu maqsudin ila an qala thumma yuqalu madadil ala anna al-manwi al-ma'na duna al-lafzi fi tilka al-halah walladhi yakhturu bil bal annahu 'inda al-hathi la yunwa illa al-lafaz. Wa fi tilka al-halati yajuzu al-i'rab wal bina' ala haddi nahwi yaum idza udhifa lil jumlah. Wa yuqawihi annahu lam yujad huna sababun yanhaddu mujiban lil bina'. Itu yang menguatkan hal ini, di sini tidak didapati sebab yang kokoh yang mengharuskan untuk bina. Bal yaquluna taratan tadammunuhu makna al-harf wa taratan yaqulun illatuhu shibhuha bi ahrufil jawab wa taratan yaqulun al-iftikaru lil mudhaf ilaih wa la yakhfa ma fi dzalik. Jadi para ulama nahwu sendiri fillah tentang qablu wa ba'du ini juga khilaf tentang sebab binanya. Naam, wa hadzal qaul a'dalul aqwali li bu'dihi 'anit takalluf. Naam, wallahu a'lam. Dan ini adalah pendapat yang paling adil karena jauh dari takalluf. Dan memang dalam lugah fillah tidak perlu kita takalluf. Naam, tayyib. Antara biniyah yunwa makna wa yunwa lafdhu. Ini bedanya apa? Ya kan? Padahal sesuatu kembali ke niat, ya tidak? Kembali ke niat. Kalau kemarin apabila diniati terputus dari idhofah kemudian diniati lafadznya, bagaimana i'rabnya? Yuhdaful mudhaf ilaih wa yunwa thubutul lafdhi, maka di i'rab sebagaimana kondisi yang pertama, yaitu mansub ala dzarfiyah atau majrurun bimin. Sekarang kalau terputus dari idhofah tapi diniati maknanya, maka dia hukumnya mabni. Baik, oleh karena itulah perkataan al-amir di sini. Wa fi tilkal halah yajuzul i'rab wal bina' ala haddi nahwi yaum idza udhifat lil jumlah. Jadi pada hakikatnya sebenarnya boleh di i'rab, boleh bina. Boleh i'rab, boleh bina.
Wa qawli wa akhawatiha aradtu bihi asma al-jihad as-sid. Dan akhwatnya aku inginkan adalah asmaul jihad as-sid. Wa awwala wa duna. Naam. Wa nahwahunna. Masih panjang ini. Kebanyakan takliknya lumayan berat ini. Ya. Iya. Takliknya kayaknya lumayan berat. Kalau mau diartikan semua malah tambah puyeng kalian. Sekarang yang perlu diingat-ingat dulu, dipegang yang di asal saja. Yang di asal dulu dari Ibnu Hisham, bahwasanya apa? Kalau kita ikuti Hasyiah Al-Amir, Hasyiah ini nanti itu tambahan aja. Sekarang pokok dalam kitab ya, yang dikatakan Ibnu Hisham bahwasanya qablu wa ba'du punya 4 keadaan. Nah, 3 keadaan yang mu'rab, ya kan? 1 keadaan yang mabni. 3 keadaan yang mu'rab, yang pertama apa? Ketika diidhofahkan, ini jelas, yaitu paling mudah ini. Ketika diidhofahkan maka dia mansub ala dzarfiyah atau majrurun bimin. Kemudian kondisi yang kedua, terputus dari idhofah. Kalau terputus dari idhofah tapi diniati lafadznya apa? Sama i'rabnya, ya kan? Dia mansub ala dzarfiyah atau majrurun bimin. Kemudian yang ketiga apa? Terputus dari idhofah baik secara apa? Lafaz maupun secara makna. Nah, terputus dari idhofah secara lafaz maupun secara makna. Maka ini juga apa? Mu'rab, ya kan? Yang keempat, ini yang kita bahas, yaitu ketika apa? Terputus dari idhofah tapi diniati maknanya. Nah, terputus dari idhofah tapi diniati maknanya, maka i'rabnya apa? Mabni. Nah, dan itu yang datang ayat ikhwan fillah, lillahil amru min qablu wa min ba'du, ya kan? Ya tidak? Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Nah, dan demikian. Betul, untuk i'rab ba'du yang qabli itu